Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya ini ya, sudah jam 11. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga teman-teman sehat selalu. Jadi hari ini masuk ke minggu keempat ya pertemuan kita. Nah, untuk minggu keempat ini saya akan menjelaskan terkait populasi dan sampel. Mungkin untuk teman-teman untuk populasi dan sampel sudah ada yang tahu terkait materi ini. Jadi untuk populasi dan sampel ini digunakan untuk menghitung penentuan jumlah sampel yang akan kita ambil gitu. Jadi kalau populasi kita bahas misalkan dalam lingkup kampung gitu ya. Nah kalau untuk sampel itu hanya diambil beberapa rumah gitu aja. Jadi sampel itu kasarannya contohnya gitu ya, contoh yang mewakili dari satu tempat tersebut. Oke, saya share screen dulu. Oke, untuk populasi dan sampel. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, baik. Populasi dan sampel. Nah, sampel sendiri ini pengertiannya merupakan bagian kecil dari suatu populasi. Jadi, populasi itu yang luas secara umum, kalau sampel ini hanya bagian kecilnya. Kenapa seorang peneliti wajib memakai sampel? Sebab agar satu penelitian tersebut bisa terlaksana dengan cepat, kan penelitian itu juga terbatas dengan waktu, terbatas dengan biaya. Jadi kita sebagai peneliti harus pandai-pandai untuk mengestimasikan pelaksanaan penelitian kita. Jadi seperti itu. Nah, makanya digunakan sampel ini agar waktu yang kita sudah tentukan itu bisa bisa sesuai dengan estimasi kita di awal, kayak gitu pelaksanaannya. Nah, sedangkan untuk populasi sendiri itu merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan subjek penelitian kita, itu topik penelitian kita, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi anggota sampel sendiri itu kesempatan atau karakteristiknya itu harus sama ya, harus bisa mewakili si populasi. Misalkan kayak gini. Jadi kita mau melihat kualitas buah mangga di satu tempat, misalkan seperti itu. Nah, mangga yang akan kita pilih itu wajib sama untuk untuk jenisnya kayak gitu. Kalau misalkan random beda untuk jenisnya, nanti kita akan kesulitan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi populasi sendiri ini harus sesuai dengan jenisnya kayak gitu. Karakteristiknya harus sama agar nanti bisa dijadikan satu sampel. Untuk teman-teman yang belum nyalakan video, silakan dinyalakan ya videonya ya. Nah, kemudian alur kerjanya sampel. Jadi alur kerja sampel sendiri ini diawali dari temuan. Temuan ini merupakan suatu masalah kayak gini ya. Jadi kalau kita melaksanakan penelitian, satu penelitian sendiri, maaf ya agak ramai. Ini soalnya rumahnya berdempet. Oke, jadi suatu penelitian itu wajib berdasarkan dari suatu masalah. Latar belakangnya harus berupa masalah, jadi bukan masalah yang dibuat-buat
Karena kita nantinya sebagai peneliti itu ibaratkan kita sebagai dokter yang memberikan Baik, saya lanjutkan. Jadi ini alur kerjanya dengan sampel ya. Jadi diawali temuan ini merupakan latar belakang masalah yang akan nanti ditentukan oleh si peneliti maunya ngambilnya topiknya tentang apa. Nah, rumusan latar belakang masalah ini tidak dibuat-buat oleh si peneliti. Jadi murni pure memang satu tempat tersebut, satu daerah tersebut butuh penyelesaiannya. Misal kayak gini, di daerah Sumbersari, Malang sering terjadi banjir saat musim hujan yang mengakibatkan jalan cepat rusak dan berlubang. Misalkan seperti itu. Contohnya latar belakang masalahnya. Kemudian kalian mengangkat suatu temuan tersebut itu menjadi satu penelitian yang berfokus kepada perbaikan, misalkan perbaikan di gorong-gorongnya, misalkan perbaikan di saluran air, perbaikan di saluran air dan juga penebalan jalan, perkerasan jalannya, misalkan seperti itu. Jadi kita sebagai peneliti itu sebagai dokter yang akan memberikan obat terhadap daerah yang punya latar belakang masalah tersebut. Jadi balik lagi, saya tekankan bahwasanya jika kalian jadi peneliti, jangan membuat latar belakang masalah yang dibuat-buat. Jadi masalah itu memang benar ada, kemudian kalian datang untuk mengobatinya. Kayak gitu saya garis bawahi. Nah, kemudian dari satu temuan tersebut, dari latar belakang masalah tersebut, kita akan menentukan populasinya. Kalau misalkan kalian mau eksperimen, misalkan eksperimen betonnya ya harusnya kan sampai 50 sampel benda uji, 50 benda uji. Namun kalau segitu banyaknya kita sebagai peneliti menelitinya, itu kan nanti kesusahan untuk satu perbandingan aja sampai 50 sampel. Nah, harus satu perbandingan sampai 50 populasi, maaf. Nah, kemudian kita harus mensampelkannya seperti itu. Jadi kalau 50 nanti tinggal kita menggunakan rumus apa, kita sampelkan, kemudian itu yang akan kita gunakan sebagai perwakilan si populasi. Jadi alur kerjanya seperti itu. Yang saya lanjutkan. Nah, mengapa sih perlu suatu data itu dipergunakan dalam satu penelitian? Itu belum tentu merupakan keseluruhan dari satu populasi. Itu karena ada beberapa kendala sesuai yang saya berikan di awal. Kenapa sih suatu data itu wajib disampelkan? Jadi yang pertama yang jelas kendala biaya, kemudian kendala waktu, kendala tenaga, dan populasi yang tidak terdefinisikan. Jadi ada beberapa populasi, kalau misalkan penelitiannya kualitatif, bukan kuanti ya, itu ada beberapa yang tidak dapat terdefinisikan. Ada beberapa tanda kutipnya, misal
Misal kalau misalkan suatu daerah itu kita fokusnya tidak kepada orang yang orang yang tidak berkebutuhan khusus gitu misalkan, tapi di tempat tersebut ada beberapa yang berkebutuhan khusus, jadi itu masuk ke tidak terdefinisikan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, untuk mengatasi masalah dalam pemakaian data yang mengalami kendala-kendala. Jadi ini wajib penggunaan sampel itu gara-gara ini. Nah, ini kok jadi untuk prinsip dasarnya, Marcelinus kenapa raise hand? Oke, enggak apa-apa, nanti aja ya raise-nya. Baik. Jadi prinsip dasar untuk penentuan sampel sendiri, untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dan sampel itu dipergunakan kemungkinan tingkat kesalahannya. Jadi ada 1%, 5%, 10%. Langsung saya kerucutkan ya, kalau untuk sipil sendiri biasanya kita pakai yang 5%, 0,05. Nah, ini digunakan saat kita nantinya membutuhkan software namanya SPSS. SPSS sendiri ini digunakan untuk membaca, menafsirkan gitu, menafsirkan hasil dari perhitungan populasi kita. Kalau kita mau menghitungnya dengan software, jadi mau jadikan sampel populasi dihitung pakai software. Ini jika populasinya memang banyak ribuan, terbantu sekali menggunakan software tersebut. Namun kalau tidak sampai ribuan, mungkin hanya puluhan, kita bisa menggunakan rumus. Itu lebih mudah. Kayak gitu. Kalau pakai rumus jika populasinya sedikit. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya penggunaan software ini. Penentuan populasinya juga tergantung kebutuhan. Jika banyak kita pakai software, namun jika sedikit kita bisa langsung menggunakan rumus yang disediakan. Nah, kemudian angka tingkat kepercayaan tersebut paralel dengan tingkat kepercayaan atau kebenaran. Ini misalnya ada 90%, 90%, dan 90%. Saya garis bawahi, jika untuk penelitian di sipil sendiri, nanti untuk tingkat kesalahannya, lambdanya itu biasanya pakai 5%. Langsung saya kerucutkan seperti itu. Nah, untuk ukuran sampel, macam-macam cara untuk menentukan ukuran sampel dari satu populasi. Beberapa ahli menemukan berbagai cara yang berbeda. Jadi nanti akan ada beberapa rumus yang saya kemukakan. Itu beberapa rumus itu digunakan untuk mengukur suatu sampel. Nah, ini diawali yang pertama dari Hare dan et al. Dan kawan-kawan di tahun 98 bahwasanya rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi dari Hare sendiri itu menuturkan bahwasanya penggunaan sampel itu biasanya rentangan 15 sampai 20 subjek kayak gitu. Dia memberikan rentangannya seperti itu. Ini tolok ukur ini juga bisa digunakan sama teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat bahwasanya tergantung dari sampelnya kita. Kalau sampelnya sekitar 50, ini bisa digunakan sekitar 15 sampai 20 sampelnya. Kalau populasinya sekitar 50.